Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Niatul Syahriah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul 8 yang berisi tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan elemen model desain, kemudian identifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi model desain, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, serta membuat tampilan diagram urutan model desain. Nah, untuk yang pertama, berikut adalah gambaran dari peta proses, di mana terdapat stakeholder yang kemudian dia melakukan requirement model, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu NFR dan FRS, yang kemudian NFRS-nya akan ke arsitektur model dan juga FRS-nya akan ke desain, kemudian yang akan bertemu di solution model, kemudian di code. Selanjutnya akan memperkenalkan model desain. Model desain ini dibuat dari model persyaratan, yaitu kasus penggunaan dan model domain. Model desain bisa digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi seperti pada gambar di bawah ini, yaitu menyatukan antara NFRS dengan FRS yang kemudian akan menciptakan solution model yang kemudian akan di-code. Selanjutnya adalah diagram interaksi. Diagram interaksi UML ini adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Terdapat diagram urutan, diagram komunikasi yang sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Kemudian ada diagram ikhtisar interaksi, yaitu diagram kombinasi aktivitas dan urutan fragmen diagram. Kemudian diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama yang pertama 1 atau 2 skenario use case, kemudian sepotong skenario 1 kasus penggunaan. Kemudian diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan juga subsistem. Kemudian membandingkan analisis dengan desain. Analisis membantu kita untuk memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, yaitu dengan menggunakan kasus dan juga model domain. Sedangkan desain membantu kita untuk memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Dan model desain itu sendiri terdiri dari komponen batas atau UI, kemudian komponen layanan, dan komponen entitas. Kemudian menganalisis kekokohan. Analisis kekokohan ini adalah proses membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Nah, di sini terdapat gambarnya. Kemudian kita masukkan untuk analisis kekokohan. Yang pertama, kasus pengguna. Kemudian kasus penggunaan skenario untuk itu yang digunakan. Kemudian kasus penggunaan diagram aktivitas jika tersedia untuk kasus yang digunakan itu. Kemudian model domain, di mana keluaran dari analisis kekokohan itu adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan juga komponen entity. Kemudian komponen batas. Komponen batas ini adalah kelas batas atau komponen yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu penggunaan dan sistem eksternal dari Jacobson, Bush, dan Rumbauch halaman 183. Nah, abstrak layar UI, sensor antarmuka, komunikasi dan sebagainya, komponen UI tingkat tinggi,
serta setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Selanjutnya, komponen layanan. Kelas kontrol mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Komponen layanan ini dapat mengkoordinasi aliran kontrol dan juga mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas, yaitu kelas entitas, digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Di sini entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigi dan juga entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Seperti gambar pada slide berikut ini. Kemudian komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai, di mana objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Kemudian, objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lainnya. Kemudian, komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian akan menjelaskan mengenai proses analisis kekokohan. Yang pertama yaitu pilih kasus yang digunakan, kemudian membuat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas kasus yang digunakan, di mana kita harus mengidentifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan, kemudian menggambarkan asosiasi antara komponen-komponen tersebut, dan kemudian memberi label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, konversi diagram komunikasi menjadi diagram urut atau sebaiknya untuk tampilan alternatif. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi, variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Seperti ini. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, di mana panah arah dapat padat adalah pesan yang sinkron. Kemudian untuk panah yang terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Kemudian nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan syarat, parameter kembali. Kemudian membuat diagram komunikasi, pilih kasus yang sesuai, dapat dibaca bagaimana cara untuk memilih kasus. Terdapat 2 cara, sedangkan untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan itu terdapat 4 cara ya. Kemudian langkah yang pertama kita harus menempatkan aktor pada sebuah diagram. Jadi pada diagram itu harus terdapat aktor untuk menjalankan suatu aktivitas tersebut. Kemudian mengidentifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi komponen layanan seperti pada gambar. Kemudian mengidentifikasi komponen entitas. Kemudian mengidentifikasi interaksi tambahan. Kemudian mengidentifikasi metode tambahan. Kemudian ini yang langkah 2D yaitu identifikasi model metode tambahan.
Nah, berikut adalah contoh diagram komunikasi. Dapat dilihat pada contoh 1. Ini adalah contoh dari diagram komunikasi. Sedangkan diagram urut ini dapat memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antara objek yang dapat digunakan sebagai pengganti komunikasi sampai sorot urut waktu interaksi. Bila gambarnya ini untuk fragmen, ini adalah penggunaan fragmen yang dapat meliputi nampilan urut sampai memungkinkan untuk memecah diagram besar menjadi kecil. Ini adalah contoh-contoh dari fragmen. Kemudian contoh diagram urut seperti ini. Kemudian untuk ringkasannya, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Kemudian interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, serta diagram urut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.